Bapak Gede Dana, selaku dosen pengampu mata kuliah Wirausahaan Kreatif. Selamat pagi juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada pertemuan kali ini. Kelompok kami akan mempresentasikan ide bisnis yang akan kami buat dengan judul Korean Bento Cake. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dewa Ayunikita Trimurti, NIM 1910357, dan teman saya Natalia Suke, NIM 1910459. Adapun beberapa materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, deskripsi usaha, yang kedua, analisis aspek pasar, yang ketiga, analisis aspek teknik, yang keempat, analisis aspek manajemen, dan yang kelima, analisis aspek finansial. Untuk pembahasan pertama, yaitu deskripsi usaha. Pada deskripsi usaha terdapat rancangan usaha yang terdiri dari visi dan misi, tujuan, status kepemilikan, serta deskripsi singkat produk. Untuk visi dari usaha ini adalah mengenalkan produk Korean Cake kepada semua kalangan, khususnya masyarakat Denpasar dan sekitarnya, dengan harga terjangkau dan kualitas terbaik. Untuk misi, yang pertama, menciptakan inovasi di bidang kuliner yang sesuai dengan minat masyarakat. Yang kedua, menarik perhatian konsumen dengan memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga, menciptakan produk berkualitas dengan harga terjangkau, serta mengadakan berbagai promosi dari berbagai media. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari bisnis ini, yang pertama, mendapatkan keuntungan dari usaha Korean Bento Cake. Yang kedua, menyediakan kue dengan bentuk yang unik dan rasa yang beraneka ragam, sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Dan yang ketiga, mengembangkan peluang usaha bagi masyarakat yang berminat untuk berwirausaha. Untuk status kepemilikan Bento Cake ini merupakan usaha firma karena ada 2 orang yang akan menjalankan usaha ini. Adapun deskripsi singkat produk. Korean Lunchbox merupakan bolutat berukuran mini yang disajikan dalam styrofoam kecil. Dinamakan Korean Lunchbox Cake karena cake ini berasal dari Korea Selatan yang diadopsi dengan mengikuti selera orang Indonesia. Bento cake juga sering disebut dengan lunchbox cake, di mana merupakan kue tart berukuran mini yang dilapisi oleh krim mentega dengan desain yang cantik. Korean cake ini memiliki ukuran sekitar 10 cm. Di Korea, tren ini dimulai ketika banyak drama Korea menyajikan kue ulang tahun dengan desain minimalis. Untuk pembahasan kedua, ada analisis aspek pasar. Adapun yang tadi ada analisis aspek pasar, yang pertama, peluang bisnis, yang kedua, kondisi persaingan, yang ketiga, posisi perusahaan dalam pasar, dan yang keempat, analisis SWOT. Peluang bisnis. Peminatan bento cake atau kue tart mini ini tergolong tinggi dari segi estetika dan pengembangan usahanya, di mana menjadi salah satu peluang bisnis yang menguntungkan dan hingga kini masih menjanjikan. Bisnis yang bergelut dengan olahan kue memiliki prospek sangat bagus dalam jangka ke depan. Bisnis kue tart yang sejak dulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen, di mana produk kue tart ini tak kalah seperti kue pada umumnya karena memiliki kue yang unik dan estetik dari segi kemasan dan bentuk serta diminati oleh kalangan remaja hingga dewasa. Kondisi persaingan. Kebutuhan modal yang sangat besar untuk bersaing menjadi hambatan bagi pendatang baru, terutama modal untuk iklan, penelitian, dan pengembangan. Iklan, layanan, dan pelanggan yang menjadi hal utama dalam persaingan bisnis, meskipun ada beberapa produk yang menjadi faktor pendukung mengidentifikasikan merek. Adapun posisi perusahaan dalam pasar. Bisnis ini menempati posisi menengah, di mana perusahaan akan memiliki strategi bertahan yang bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman dari luar, dengan cara menganalisis lingkungan internal dan eksternal, serta menyusun formulasi strategi bersaing pada Korean Bento Cake berdasarkan analisis SWOT pada perusahaan.
Adapun analisis SWOT yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Adapun yang menjadi bagian dari strength, yang pertama, produk yang disediakan oleh Korean Bento Cake adalah produk yang terjamin kualitas dan kebersihannya. Produk yang dibuat dengan tidak menggunakan bahan pengawet, makanan yang aman dikonsumsi bagi tubuh, memiliki varian rasa yang beraneka ragam, sehingga membuat konsumen tertarik, serta harga dari produk Korean Bento Cake sangat terjangkau hingga dapat dinikmati oleh para mahasiswa sebagai target utama. Adapun yang menjadi weakness atau kelemahan pada bisnis ini. Yang pertama, Korean Bento Cake adalah produk yang dibuat dengan tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga tidak dapat bertahan lama. Yang kedua, tenaga kerja terbatas sehingga konsumen harus rela menunggu. Yang ketiga, hanya tersedia untuk daerah Denpasar dan sekitarnya. Adapun yang menjadi opportunity atau peluang dari bisnis ini, yang pertama, harga terjangkau bagi konsumen dan memiliki kualitas yang baik. Dan yang kedua, konsep yang unik dan diminati banyak orang. Yang terakhir, ada threat atau ancaman. Yang pertama, produk dapat ditiru oleh pesaing. Kemudian banyak pesaing yang menjual produk serupa dan kenaikan harga bahan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Natalia Suki. Silahkan. Baik, selanjutnya adalah analisis aspek teknik. Untuk analisis aspek teknik, yang pertama yaitu lokasi. Jadi lokasi toko akan berada di Kota Denpasar di Jalan Tukat Pakerisan, di mana lokasi ini adalah tempat yang sangat strategis. Selain dekat dengan pusat kota, Jalan Tukat Pakerisan juga dekat dengan sekolah-sekolah yang membuat anak muda yang merupakan target utama dari usaha ini akan mudah digapai. Berikutnya adalah layout. Untuk desain dan layout toko yaitu dengan ukuran panjang 10 meter kali lebar 5 meter. Ada 3 bagian utama yaitu kasir, tempat penyimpanan, dapur, dan meja dekor kue. Dan menerapkan konsep open kitchen agar konsumen dapat melihat kegiatan proses produksi secara langsung. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen akan mutu dan kualitas produk. Adapun skala produksi, yang pertama itu bahan produksi. Jadi bahan produksinya terdiri dari telur ayam, baking powder, vanilla essence, cocoa powder, minyak sayur, susu, margarin, gula halus, pewarna makanan, dan susu kental manis. Kemudian mesin yang digunakan pada usaha ini yaitu oven, mixer, timbangan bahan digital, dan kompor. Berikutnya analisis aspek manajemen. Dalam analisis aspek manajemen ini ada yang pertama itu masa pembangunan, proses pengarahan, kemudian proses pengendalian dan struktur organisasi. Masa pembangunan. Jadi di dalam proses perencanaan masa pembangunan, kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu menetapkan tujuan, menetapkan pasar sasaran, menetapkan standar pencapaian tujuan, dan menetapkan target penjualan. Selanjutnya dalam proses fungsi pengorganisasian, kegiatan yang harus dilakukan diantaranya yang pertama mengalokasikan sumber daya, menetapkan prosedur kerja, dan adanya struktur organisasi yang jelas. Kemudian pada proses pengarahan, kegiatan dalam fungsi pengarahan yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, kemudian pembimbingan dan pemberian motivasi.
Kemudian pada proses pengendalian, yaitu untuk proses pengendalian kegiatan yang dikerjakan antara lain, yang pertama mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan, yang kedua mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan, kemudian yang terakhir melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Berikutnya struktur organisasi, di mana banyaknya karyawan yang bekerja di toko, yaitu 2 karyawan, dengan pembagian tugas yang sesuai dengan yang sudah dianggap ahli dalam bidangnya masing-masing. Cara perekrutan karyawan sangat sederhana, yaitu dengan cara mengajak relasi-relasi owner maupun warga sekitar rumah. Kemudian rata-rata karyawan toko diambil dari kalangan mahasiswa yang jujur, komunikatif, disiplin, dan bekerja keras. Yang berikutnya adalah analisis aspek finansial. Dalam menilai suatu kelayakan bisnis, analisis mengenai aspek finansial merupakan tujuan akhir dari semua aspek yang telah dianalisis. Pada perhitungan aspek finansial kali ini, yaitu meliputi jumlah produksi, pendapatan, dan biaya produksi berdasarkan produk utama perusahaan, yaitu mini Quetar. Secara keseluruhan, penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal sebagai berikut. Harga, alat, dan bahan baku. Oven panggang, kompor atau listrik Rp 2 juta, kemudian kompor dan gas Rp 500.000, mixer Rp 300.000, timbangan bahan digital Rp 100.000, sendok, gelas ukur, spatula atau kuas, kertas roti Rp 200.000, piping bag, spuit dan loyang Rp 200.000, whisk Rp 50.000, kemudian meja putar desain Rp 150.000, scoop Rp 70.000, rolling pin Rp 35.000, bahan-bahan seperti terigu, telur, baking powder, pewarna makanan dan lain-lain Rp 500.000, kemudian kemasan boxnya Rp 100.000. Jadi total biaya pada usaha ini yaitu Rp 4.205.000. Jadi demikian